sekali, atau Twitter atau Instagram itu banyak sekali ajakan untuk menikah muda. Ini kampanye-kampanye seperti ini juga berbarengan dengan kampanye Indonesia tanpa pacaran atau kampanye soal pacaran no, nikah yes. Jadi daripada kita pacaran mending nikah saja, atau pacaran setelah menikah. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor kenapa kemudian perkawinan anak itu tetap ada di Indonesia, dan sampai sekarang kasusnya masih tinggi. Nah, saya pikir kalau dampak dan kemudian juga dampaknya tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Hakim, ada beberapa dampak, diantaranya ada dampak dari sisi psikologis, kemudian juga sosial ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan, yang lagi-lagi yang menjadi korban adalah perempuan. Nah, sebagai penutup, sejak adanya Undang-Undang Perkawinan, Indonesia sudah memberikan memberikan aturan tentang usia berapa seseorang itu boleh menikah. Tadinya 16 tahun untuk perempuan, 19 tahun untuk laki-laki minimal, tapi kemudian sejak 2019 ditetapkan bahwa baik laki-laki ataupun perempuan keduanya menikah minimal usia 18 tahun. Tapi kemudian yang jadi dilema seperti tadi disampaikan oleh Bu Umu tadi, kita punya terminologi dispensasi. Jadi ini seperti pintunya ditutup tapi kemudian jendelanya dibuka. Jadi kalau masuk lewat jendela gitu ya. Ya sama aja gitu. Karena berdasarkan riset yang dilakukan oleh saya lupa namanya, di kawasan Asia Tenggara dan di negara-negara Muslim itu ada tren bahwa di negara-negara yang menerapkan batasan usia perkawinan secara tegas, itu angka perkawinan anak cenderung menurun. Sementara di negara-negara yang menerapkan batasan usia nikah itu secara longgar atau bahkan tidak ada batas sama sekali, maka angka perkawinan anak itu cenderung naik. Nah, Indonesia menjadi salah satu negara yang angka perkawinan anaknya belum turun sampai sekarang, karena tadi yang saya sampaikan, kita punya batasan undang-undang tapi kita tutup pintunya, tapi kemudian jendelanya kita biarkan terbuka. Nah, ini menjadi tadi yang sampaikan Bu Umu juga, bahwa ini menjadi PR untuk semua orang, bahwa angka perkawinan anak di Indonesia itu masih banyak, dan kemudian juga kita punya problem juga soal pergaulan bebas yang atau kehamilan di luar nikah, yang itu juga harus dicari solusinya. Mungkin itu harus menjadi perhatian bersama, tapi semangatnya kalau menurut saya harus dimulai dari bahwa kita harus menghentikan atau mengurangi atau stop perkawinan anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Haris Naim. Oke, makasih. Oke, makasih Bu Lina. Ini ada beberapa poin yang bisa kita diskusikan. Yang pertama ini untuk Pak Yai ini, Pak Yai. Untuk Pak Yai, tokoh agama ini, tokoh agama. Yang tokoh-tokoh yang selama ini punya pandangan bahwa daripada berzina, yang pertama, yang kedua, dispensasi nikah yang itu kemudian menjadi salah satu faktor belum menurunnya perkawinan anak-anak ini. Dispensasi nikah sendiri kan memang juga dilema. Dilemanya di satu sisi pengadilan dituntut untuk melakukan penegakan hukum, untuk menegakkan batasan usia nikah, tapi di sisi lain ketika kasusnya si wanita itu sudah hamil di luar nikah, maka dia pengadilan agama itu juga punya
tanggung jawab moral untuk mengakui anak itu menjadi anak yang sah. Itu salah satu dilemanya di situ. Kemudian di sisi lain juga memang ini banyak faktor terkait dengan masih banyaknya anak-anak yang menikah itu juga karena kondisi sosial ya, sosiokultural tadi itu yang sudah disampaikan oleh Bu. Nah itu sehingga memang justru yang kemudian menjadi catatan kita adalah bahwa kita sebagai akademisi itu posisinya di mana ini posisi baik dari sisi akademik maupun dari sisi tanggung jawab moral. Misalnya Pak Yai nanti kita diskusikan bareng. Monggo kalau ada yang mau bertanya, menyampaikan gagasan dan seterusnya, monggo kami persilahkan, monggo. Ini yang sudah ada, mana ya di chat ini? Oh di chat ini ada satu pertanyaan ini Bu Lina dari Mas Umam di Bandung ini. Adakah dispensasi nikah yang ditolak? Jika ditolak, Bu Lina mungkin bisa menjelaskan. Mungkin Bu Lina menemukan kasus ada dispensasi nikah. Dispensasi nikah yang oleh Alhamdulillah. Halo, monggo Bu Lina. Ini ada satu pertanyaan di chat itu dari Mas Umar yang ditolak. Jika ada penyebabnya apa? Dari Pak Haris, Bu Lina sedang Bu Lina dalam melakukan penelitian, kemudian terus di sini. ya. Masih tadi koneknya terganggu, jadi saya hilang. Kalau kasus ini yang saya pernah mendapatkan satu putusan, tapi saya lupa PA mana waktu itu. Jadi ada beberapa kasus yang ditolak, alasan hakim karena memang waktu itu usianya belum, jadi waktu itu masih batasan usianya adalah tahun untuk perempuan, 19 untuk laki-laki. Hakim waktu itu menolak dengan alasan bahwa si anak ini dirasa hakim belum siap untuk menikah. Jadi hakim kemudian menolak permohonan dispensasinya. Di tempat yang lain ada kasus yang sudah terjadi kehamilan dan kemudian oleh hakim juga ditolak dengan alasan bahwa si perempuan ini belum mencukupi umur, akan tetapi hakim kemudian memberikan mandat tambahan bahwa meskipun mereka tidak menikah, akan tetapi calon suami dan keluarganya itu harus bertanggung jawab secara finansial
terhadap ibu dan calon bayinya. Nah, hakim memberikan rekomendasi untuk melaksanakan pernikahan setelah si anak itu lahir. Tapi sayang sekali saya lupa waktu itu putusan pengadilan agama di mana gitu. Yang jelas sepertinya bukan di Jawa. Nah, dari situ kemudian kita bisa melihat bahwa ada beberapa kasus dispensasi nikah yang ditolak oleh hakim atau tidak dikabulkan dengan beberapa pertimbangan. Akan tetapi kasus itu sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan yang diterima, maka lebih banyak kasus permohonan dispensasi yang diterima dibandingkan yang ditolak oleh hakim. Nah, itu berdasarkan berdasarkan wawancara saya dengan beberapa hakim yang saya temui itu mengatakan bahwa mereka 100% selama berkasnya lengkap, dispensasi nikah itu akan diterima. Kira-kira begitu, Pak. Pak Aris. Ya, ini di sini ada Bu Farida juga. Mungkin Bu Farida bisa memberikan informasi tambahan terkait perkara dispensasi nikah atau bagaimana perkawinan anak dari perspektif psikologis mungkin. Bu Farida. Oke, gimana Bu Farida? Atau gini Bu, ini tadi ada dari jawaban Bu Lina ini ada pertanyaan lanjutannya yang menarik. Dari penelitian Bu Lina ini, dari sekian kasus dispensasi nikah ini yang mengajukannya pihak wanita itu berapa persen Bu? Ya, kemudian yang wanitanya sudah hamil berapa persen? Ada pertanyaan gitu. Maknanya dispensasi nikah itu terkait nggak dengan kehamilan, terkait langsung dengan kehamilan apa tidak? Monggo, silakan Bu Lina. Oke. Gini Pak, kalau tadi yang saya sampaikan bahwa saya pernah membaca satu putusan yang menolak dispensasi nikah meskipun sudah hamil gitu ya. Tapi kalau berdasarkan wawancara saya dengan beberapa hakim, beliau mengatakan bahwa hampir 100% kasus dispensasi nikah itu selalu dikabulkan. Dan berdasarkan pengalaman hakim di PA Grobogan yang saya temui, beliau mengatakan bahwa 75 sampai 80 kasus permohonan dispensasi nikah itu karena sudah hamil atau sudah pernah berhubungan badan tapi tidak hamil. Nah, ketika saya observasi ke Pengadilan Agama Grobogan, saya ketemu dengan sepasang anak gitu ya, yang akan mengajukan dispensasi nikah disertai dengan orang tuanya. Nah, si anak ini yang laki-laki dia usianya 19 tahun, jadi sudah tidak terkena aturan batasan, tapi si anak perempuan usianya masih 17 tahun. Ini dua-duanya masih SMA, jadi kakak kelas dan adik kelas. Si yang perempuan ini sudah hamil, kalau saya nggak salah waktu itu 4 bulan. Nah, proses pemeriksaan di persidangannya sangat singkat, ya, karena hakim juga mungkin karena keterbatasan waktu, jadi ditanya orang tua si perempuan yang mengajukan ini ditanya apa alasannya, kemudian si orang tua yang laki-laki ini ditanya bagaimana kesiapan anaknya dan seterusnya. Ada juga saksi. Ini yang menarik karena berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, pemeriksaan
dispensasi nikah itu tidak menghendaki adanya saksi, tapi di PA Grobogan itu menghadirkan 2 saksi. Ya, setiap pemeriksaan dispensasi nikah dituntut untuk menghadirkan 2 saksi. Yang saksi itu adalah mereka yang mengetahui tentang hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dan juga bagaimana status dari kedua calon mempelai itu. Nah, si anak perempuan ini dia sudah hamil, kemudian mengajukan dispensasi, dan orang tua dari kedua belah pihak ini, mereka ternyata juga dulunya menikah di bawah usia 18 tahun. Jadi seperti efek beruntun gitu ya. Jadi ketika orang tuanya itu menikah di usia di bawah 18 tahun atau pelaku pernikahan anak, maka kemudian anaknya juga menjadi pelaku pernikahan anak, karena menurut mereka itu biasa, karena waktu itu orang tua si bapak ini mengatakan, saya dulu juga pelaku kok Pak, jadi enggak apa-apa. Sampai sekarang juga masih rukun, dia bilang gitu. Beliau bilang gitu. Jadi ya nggak apa-apa, menurut mereka itu nggak masalah gitu kan. Toh sampai sekarang juga masih rukun-rukun saja gitu. Nah, dari sini kemudian kita bisa menimbulkan untuk kasus di PA Grobogan, tadi saya sampaikan informasi dari hakim hampir 100% itu diterima selama berkas lengkap, berkas administrasi lengkap itu, maka dispensasi itu akan diterima. Dan dari berkas dispensasi yang diperiksa 75-80% itu karena sudah hamil. Ya, makasih Bu Lina. Nggih, Pak. Nah, ini tadi. Nggih. Halo. Ada titipan penjelasan tambahan dari Bu Farida, Pak. Jadi Bu Farida. Informasi dari Bu Farida, salah satu dampak dari pernikahan dini itu, pernikahan anak, mohon maaf, itu tidak hanya soal orang tuanya saja, tapi juga soal bagaimana si anak yang akan dilahirkan nanti, karena bayi atau anak yang lahir dari perkawinan anak itu cenderung akan tumbuh menjadi balita atau anak yang malnutrisi atau kekurangan gizi, karena ketika dikandung atau ketika sudah lahir itu kondisi ibu dan kemudian anak itu cenderung mengalami gangguan fisik disebabkan oleh malnutrisi atau kekurangan gizi saat kehamilan dan juga saat balita itu. Nah, penyebabnya itu penyebab pernikahan dini itu bisa pernikahan anak itu menurut Bu Farida bisa karena ekonomi, bisa karena pendidikan, budaya, dan juga perubahan nilai. Jadi penekanan dari Bu Farida bahwa pernikahan anak itu membawa dampak keberlanjutan yang berlanjut, karena anak-anak yang lahir dari perkawinan anak ini akan cenderung menjadi anak yang kekurangan gizi, malnutrisi, dan memiliki gangguan fisik, dan dampaknya nanti ketika dewasa mereka mereka tidak bisa berkembang menjadi generasi yang diharapkan dalam pembangunan. Ya. Terima kasih Pak Haris, saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih. Ini Bu Farida mau memberikan tanggapan apa mboten nggih? Mboten. Halo Bu Farida. Halo, tadi sudah nitip lewat chat gitu Pak katanya. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan dari chat ini. Ini ada pertanyaan dari chat ini, Nafa Surabaya ini. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai orang tua memberikan didikan yang bagus kepada anak yang tinggal di lingkungan yang cenderung bebas, tentu untuk menanggulangi pernikahan dini. Bagaimana langkah kita sebagai orang tua untuk menanggulangi anak-anak kita supaya tidak melakukan
Tanggapannya sebenarnya. Monggo Bu Lina di Ani. Iya Pak, maaf ini tadi pakai HP baterainya habis. Pertanyaan yang ada di chat tadi bisa dijawab. Bagaimana kita memberikan didikan yang bagus itu ya Pak ya, menanggulangi pernikahan dini. Ini pertanyaan yang berat Pak. Saya kebetulan juga punya anak. Dan bagi mereka ibu-ibu, bapak-bapak dan masyarakat yang memiliki anak juga menjadi PR bersama, karena ini bukan hanya hal yang harus diselesaikan oleh satu pihak, dan saya pikir ada dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak gitu ya. Yang pasti orang tua saya ya, sebagai orang tua saya akan selalu mengingat bahwa kewajiban orang tua itu adalah melindungi anak dari segala hal yang bisa membahayakan. Dan karena saya percaya bahwa perkawinan anak itu adalah salah satu hal yang membahayakan, maka sebisa mungkin saya akan melindungi anak saya dari pernikahan anak itu. Nah, terkait dengan pergaulan yang bebas, saya pikir itu menjadi PR bersama, bahwa kemajuan teknologi itu tidak bisa kita hindarkan, dan salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah bebasnya akses dunia kepada anak. Ini seperti yang dalam satu wawancara dengan narasumber di lapangan, beliau mengatakan bahwa salah satu alasan terjadinya perkawinan anak atau kehamilan di luar nikah itu adalah HP. Jadi menurut beliau HP itu menjadi salah satu penyebab kehamilan di luar nikah. Jadi apakah kemudian HP ini harus dilarang bagi anak? Itu sepertinya nggak mungkin nih, karena kemajuan teknologi memang menghendaki kita memanfaatkan HP. Jadi menjadi PR bagi kita bersama bahwa kita harus melindungi anak dari praktek perkawinan anak, dan ini dibutuhkan sinergi dari unsur pendidikan, kemudian dari sistem ekonomi Indonesia yang cenderung masih negara berkembang. Ini memang masih perlu penguatan dari sisi ekonomi supaya tidak ada anak-anak yang putus sekolah dan kemudian nanti dampaknya menjadi korban dari perkawinan anak. Mungkin juga harus ada penguatan dari pemerintah dan juga sistem hukum terkait perlindungan terhadap anak. Saya pikir itu, Pak. Terima kasih. Ini katanya nggak ada pertanyaan lagi. Ini ada chat ini. Terima kasih, materinya bagus. Ini pertanyaan terakhir, Bu Lina. Kira-kira di usia berapa idealnya laki-laki dan perempuan menikah? Gitu. Usia berapa ini idealnya itu? Monggo, Bu Lina. Aduh, ini butuh kajian. Tapi kalau misalkan dari sisi kesehatan itu dikatakan bahwa usia yang ideal untuk kehamilan itu adalah di atas 20 tahun. Kemarin ketika saya mengadakan survei di kalangan calon pengantin di Grobogan, jawaban yang saya terima itu adalah rentang usia ideal bagi mereka adalah antara 20 sampai 25. Rata-rata jawabannya itu untuk perempuan, dan untuk laki-laki itu sekitar 25 sampai 30. Akan tetapi yang aneh adalah yang menjawab ini beberapa diantaranya sedang mau persiapan untuk menikah dan usianya masih di bawah 18 tahun. Jadi saya tidak tahu kenapa jawaban dengan realita yang mereka alami ini berbeda. Jadi kalau berdasarkan kesehatan itu ya Pak ya, jadi di atas 20 itu adalah kehamilan untuk perempuan.
Itu adalah kehamilan yang aman. Oke, oke. Terima kasih. Dari materi yang telah dipaparkan oleh Bu Lina tadi, tidak saya simpulkan cuma begini, kita sebagai akademisi memang selain punya tanggung jawab akademis, juga punya tanggung jawab moral, baik secara individu, tokoh masyarakat maupun sebagai orang tua, termasuk sebagai dosen ini, untuk mensosialisasikan pernikahan anak pada mahasiswa, pada keluarga, kepada masyarakat tentang dampak negatif dari perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak. Kira-kira gitu Bu Lina, nggih. Setuju nggih? Oke. Anak, Pak. Oke. Oke. Ini sudah jam 15 ini, sudah jam 15.00 dan jam 3. Kita tadi mulai jam 1 kurang, di jam 13 kurang, sudah jam 15, di 2 jam lebih kita mengadakan diskusi ini. Dan kita sudah mendapatkan banyak ilmu, baik dari sisi praktis maupun dari sisi teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bu Lina ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Lina sebagai narasumber kedua di konsorsium ini. Semoga disertasinya cepat selesai ini Bu Lina. Amin, amin. Ini udah latihan ujian ini, Pak. Latihan ujian terbukanya. Ini sudah nggak ada pertanyaan lagi, nggih. Terima kasih untuk semuanya peserta, Bapak Ibu dosen dan semua peserta konsorsium. Terima kasih khususnya kepada Bu Lina. Mari diskusi ini konsorsium Fakultas Syariah yang Kudus kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Lina dan semua peserta. Kami undur diri, kami serahkan ke host, monggo Bu Ina Fauzi, ke host.